Papa gitu, begitu semangat untuk ngajarin bulu tangkis nih. Dipaksa gitu ya? Dipaksa gitu ya? Iya dipaksa. Ini saya pulang sekolah harus pulang sampai rumah, letak tas, ganti baju, jogging 11 kilo. Senarnya pernah saya gunting ketahuan, saya dihukum lagi, direndam di kolam. Saya dihukum lagi di cambuk. Senioritas itu yang ada mah di keluarga saya, bukan di NPC Indonesia. Senioritas itu yang ada di kami bersepuluh bersaudara, senioritas ada sampai sekarang. Yang saya ingat, Papa cuma sering bilang gini orang tua saya, kalau kamu mau sekolah, kamu harus prestasi. Dan saya pengen ke Kota Pekanbaru untuk sekolah. Udah selesai dari situ, saya kecelakaan di tahun 2011. Di 2012 tuh ada beberapa anggota dari NPC daerah yang sempat ke rumah, ngajak saya bergabung kembali untuk di badminton. Keluarga saya bilang, adik-adik tepatnya, Mbak masa Mbak turun di cacat? Mbak kan bukan orang cacat. Gitu. Pertama kali saya datang ke Gelora Remaja, saya kaget. Saya sok ngelihat teman-teman kursi roda, adik-adik tepatnya tuh datang nangis. Soalnya kan di dunia bulu tangkis di Riau hampir semuanya kenal. Mbakmu main di sini loh gitu. Adik-adik saya datang sambil mijitin saya, ngelepas sepatu saya, Mbak tuh ngapa main di sini? Katanya gitu. Kita tuh malu. Halo sahabat Sportcast. Nah, hari ini bersama dengan saya Edwin Chan yang spesial menggantikan host ternama kita ya, pastinya Yasir Neneyama. Nih Bang Yasir kemana nih? Katanya sih lagi olahraga ya. Ya semoga olahraganya lancar. Nah, yang juga spesial pada hari ini adalah saya kedatangan oleh atlet ternama Indonesia. Nah, di sini bahkan atlet satu ini baru saja memenangkan kejuaraan internasional dan didapat julukan Ratu para badminton. Inilah dia, Leani Ratri Oktila. Halo Kak. Kak Leani, apa kabarnya hari ini? Sehat, puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Nah, Kak Leani, so far kesibukannya gimana Kak setelah kejuaraan kemarin, setelah Paralimpik? Kesibukannya sama, setelah Paralimpik kita masih sibuk menghadapi event-event berikutnya. Setelah Paralimpik kemarin saya baru datang tanggal 11, tanggal 17-nya saya sudah bertanding di Indonesia Open. Dan setelah itu kita juga akan bertanding lagi di Peparnas nanti tanggal 5 sampai tanggal 13. Oke, nanti mungkin sahabat Kompas TV mau tahu nih ya, pastinya kedepannya dong. sahabat Sportcast semua pasti mau dengar cerita dari Kak Leani. Tapi sebelumnya, Kak Leani, kami dari keluarga besar Kompas TV mengucapkan selamat atas prestasinya. Kemarin menang apa nih Kak? Mungkin boleh di-share nih ke sahabat Kompas TV. Kemarin di Paralimpik saya meraih 1 emas di mixed double dan 1 medali perak di single cabur para badminton. Oke, terus masih produktif ya? Ya, Terus ya? ya. Pulang nggak ada berhentinya nih? Iya. Oke, Kak Leani sudah berapa kali sih sampai sekarang menjuarai para badminton? Pastinya panjang ya perjalanan. Iya, panjang. Sejak saya di 2012 saya turun di para badminton, 2013 sudah mulai membawa nama Indonesia di kancah internasional. Puji Tuhan sampai sekarang di setiap event saya masih bisa memberikan medali untuk Indonesia. Rasanya gimana, Kak? Dari Ya. setiap prosesnya. Bangga, terharu apa yang saya perjuangkan bisa berbuah manis di setiap pertandingan. Kalau kita bicara soal perbandingan nih Kak, Ya. antara Tokyo 2020 dengan Paris 2024. Nah, ini tantangannya perbandingannya segimana sih Kak? Sangat jauh berbeda. Berbedanya karena di tahun Tokyo 2020 itu dilaksanakannya di 2021, kita sedang mengalami pandemi. Oke. Jadi dari tantangan saya latihan waktu itu, pelatnas kesulitan untuk sparring partner karena kita kan juga harus waktu itu Banyak kan restriksi ya? Iya, karena kita kan untuk bertemu teman-teman di luar yang di pelatnas itu sangat kesulitan. Oke. Tapi berbeda lagi dengan di Paris. Di Paris itu saya berjuang, saya berlatih, di tengah saya harus istilah itu membalikan kondisi tubuh pasca melahirkan. Jadi luar biasa. mempunyai kondisi yang sangat berbeda. Wah, oke. Nah, itu luar biasa ya pastinya. Nah, gimana nih Kak kalau kita ngomong soal Tokyo dan juga Paris lalu tetap menjadi juara bertahan Kak Leani? Ini Kan, pastinya yang iya. dibicarakan masyarakat luas. Tapi kalau dari seorang Kak Leani itu gimana sih? Apa yang saya capai di Tokyo dan di Paris itu tidak terlepas dari peran-peran orang-orang yang ada di belakang saya seperti pelatih, seperti visio. Ini membicarakannya, misalnya kalau keluarga itu kan udah hal yang sangat pasti. Apapun yang diraih seseorang pasti keluarga peran terpenting. Tapi di luar itu adalah organisasi itu sendiri. Bagaimana NPC Indonesia memfasilitasi kami, pemerintah memfasilitasi kami dengan baik sehingga kami nyaman berlatih. Kami didampingi oleh pelatih yang ahli dalam bidangnya, kami didampingi oleh fisioterapis yang ahli dalam bidangnya. Jadi itu membuat kepercayaan diri kami selama berlatih sehingga kami bisa bertanding dengan maksimal.
Oke, kalian ini berarti NPC, National Paralympic Committee. Di Indonesia ya. Oke, nah ini juga yang nantinya akan memang mempersiapkan dari Atlet. atlet-atlet para semua, Iya. dan juga nanti peparnas juga diurus sama NPC. NPC Indonesia. Ya. Wah, luar biasa. Nah, Kak, ajang Paralimpiade ini kan ajang yang membuka mata seluruh dunia. Pastinya juga memperkenalkan bahwa di sini sahabat-sahabat disabilitas, teman-teman semua yang ada di rumah di sini yang mungkin masih memiliki keraguan nih, Kak. Nah, bisa olahraga, bahkan dengan akses yang tepat, semua punya spirit Iya. gitu. Ya, tentunya akses jadi hal yang penting. Iya. Pendapat dari kalian ini gimana sih? Jadi akses untuk disabilitas itu sebenarnya bukan semena-mena tentang akses di tempat umum yang saya akses ramah disabilitas, sebenarnya bukan itu aja, tapi Bukan cuma jalanan landai gitu ya? bukan sebenarnya akses itu adalah bagaimana sih orang luar bisa menerima, bisa menaruh kepercayaan kepada teman-teman disabilitas bahwasanya mereka mampu, mereka bisa punya kepercayaan diri di luar keterbatasan mereka. Jadi kalau orang luar itu sendiri tidak memberikan ruang buat para disabilitas untuk berkreasi, bagaimana mereka bisa membuka diri gitu. Sebenarnya yang saya inginkan kan, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa teman-teman disabilitas itu mereka juga bisa berprestasi. Mungkin mereka mempunyai keterbatasan, tapi pasti mereka mempunyai kelebihan. Kak, kalau kita ngomong soal sebagai atlet para badminton Ya. sendiri, nah itu tantangannya gimana, Kak? Mengikuti kejuaraan dunia nih. Tantangannya banyak. Sebenarnya di para badminton itu kan banyak klasifikasinya, Kak. Oke. Jadi mungkin saya itu adalah kategori kelas kaki yang ringan. Jadi ada yang wheelchair 1, wheelchair 2 itu yang mereka yang keterbatasan di bawah yang sangat berat. Jadi mereka harus menggunakan kursi roda. Jadi tantangannya adalah ketika sebenarnya kalau tantangan terbesar itu bukan ketika kita bertanding, lebih ke kita latihan. Oke. Bagaimana sulitnya pelatih menentukan program untuk mereka, untuk kami atlet disabilitas yang mempunyai disabilitas yang berbeda. Gitu. Jadi kan untuk teman-teman disabilitas kursi roda otomatis kita harus memiliki tempat latihan yang akses. Kalau untuk di Solo sendiri, kami kan pemusatan latihan di Solo, akses itu udah sangat ramah. Tapi yang untuk teman-teman di daerah, yang sangat disayangkan sekarang kan belum banyak daerah yang mempunyai akses yang ramah untuk disabilitas. Jadi bukan lebih ke pertandingan, kalau pertandingannya kan pasti semua aksesibilitas pasti sudah diurus dengan baik, tapi kan lebih ke persiapannya. Betul. Bukan cuma menggerus fisik ya, bahkan Iya. kita nggak ngomong fisik doang, tapi juga bahkan mental. Iya. Kalau di sini, setiap orang punya program latihan yang berbeda-beda. Ya, dan apalagi di sini akses jadi hal yang penting. Iya. Jadi kita highlight itu ya, sahabat Sportcast semua, akses adalah hal yang penting di sini. Dan kalian nih, nah terjunnya di nomor apa aja, Kak, kemarin saat Paris 2024? Paris 2024 saya turun di nomor single dan mixed double karena sebenarnya nomor andalan saya itu di double tapi tidak dipertandingkan di sana. Double putri berarti, Iya, ganda double putri putri, ya. Oke, nah tapi kalau ditanya mana yang tantangannya paling berat nih kalau boleh diurutin? 1 dan 2. Mungkin paling berat itu untuk saya adalah single. Single, setelah itu baru double putri, setelah itu baru mixed double. Kenapa mixed double terakhir? Karena nomor yang paling saya nyaman. Mixed Oke. double tuh saya nyaman banget di mixed double. Berarti pertama kali mulai untuk terjun di mixed double, Kak, atau gimana? Enggak, saya pertama kali perjalanan? turun di para badminton saya langsung turun di 3 nomor. Single, double putri, dan mixed double. Luar biasa. Ya nggak salah ya kalau dijulukinya sebagai Dewi gitu ya, Kak ya. Wah, ini aku penasaran tadi kalian nih soal proses dan juga recovery setelah melahirkan. How was it? Luar biasa yang saya alami itu, saya sempat mengalami ketidakpercayaan diri, bisa nggak ya saya mengembalikan kondisi tubuh seperti sebelum saya melahirkan, karena Kak, saya itu hamil itu berat badan saya itu 104 kilo. Oke. Jadi 104 kilo, mungkin orang-orang di sekitar kayak orang tua saya itu sampai ngomong, saya bisa nggak Ratri itu kembali, karena saya berpikirnya waktu itu setelah Tokyo, saya berpikir untuk pensiun. Oh, saya nggak main lagi, jadi semuanya yaudah selama mas hamil saya nikmati, semua saya makan, saya nggak ada ngontrol sama sekali. Apa yang buat balik, Kak, di Paris? Nah, Kepercayaan jadi teman-teman atau gimana nih, Kak? Motivasinya? Kepercayaan pelatih, kepercayaan ketua umum saya, NPC Indonesia, dan kepercayaan orang-orang di sekitar. Jadi mereka bilang, kamu masih bisa bersaing. Belum ada teman-teman yang bisa gantikan. Ayo coba kamu, coba lagi deh bisa bermain. Jadi saya konsultasi ke dokter, saya tanya setelah saya melahirkan nih, jarak berapa lama saya harus bisa bertanding lagi. Dan setelah melahirkan, 2 bulan itu saya harus turun di kejuaraan dunia Jepang. 2 bulan setelah melahirkan. Dan saya harus turun waktu itu, walaupun saya hanya sebagai partisipan. Oke. Karena itu saya nggak tahu ada ketentuan apa yang entah harus turun
pokoknya harus turun sebelum dinyatakan pensiun gitulah. Jadi saya harus berangkat ke Jepang. Itu 2 bulan setelah melahirkan. Saya turun, Kak. Saya berangkat, saya turun sampai sana masuk semifinal. Saya masih turun di sana. Unexpected ya jadinya ya. Iya, jadi Malah ya. tapi pas di sana membangkitkan semangat lagi bahwasanya saya masih bisa main kok. Ini Itu baru 2 turning bulan. point-nya berarti. Saya berpikir, wah saya masih setelah melahirkan saya masih bisa oke nih. 4 bulan usia anak saya berangkat ke Spanyol. Saya berangkat ke Spain dan di sana saya bisa 3 emas, Kak. Wah. Jadi teman-teman yang saya tuh yang nyupport itu bukan hanya teman-teman yang di Indonesia, Oke. tapi teman-teman dari luar negeri mereka turut mengerti karena kan mungkin teman-teman mengalami sebagai ibu baru kan nggak mau pengen jauh dari anaknya. Saya membawa anak umur 4 bulan. Jadi pas saya lagi menyusui di GOR, jadwalnya main, teman saya dari Norway, dari mana-mana, ayo come on, kamu waktunya main, katanya gitu. Terus saya bilang, bentar, saya nyusuin, mereka nunggu. Sportsmanship. Iya, jadi saya pikir, wah mereka ini luar biasa banget. Saya masih bisa main di Spain. Wah, luar biasa. Di sini mungkin boleh dong disapa yang di rumah dedeknya. Namanya Halo siapa? Elvano. Elvano, hai. Luar biasa ya. Elvano, you should be proud of your mom karena kita semua bangga sama Kalayani di sini pastinya. Nah, Kalayani berarti kalau kita mau ngomong mah nggak cuman nyiapin kejuaraan dunia gitu ya, tapi juga bahkan mental juga harus dijaga. Nah, kemarin di Paris dibawa juga Elvano? Enggak. Oh, enggak? Pengalaman karena dari Spain saya ada 2 event itu, Kak. Oke. Kita dari kota Toledo pindah ke Victoria. Jadi Toledo udah selesai, saya dapat 3 emas, saya pindah ke kota Toledo. Nah, di sana Elvano kejang. Nah, itu buat mental tersendiri, oh, kayaknya anak lebih baik ditinggal. Oke, berarti Ketika memang event. ada penyesuaian yang Iya. harus dilakukan ya. Ada pesan mungkin buat Elvano? Mungkin bisa. Halo nak, sehat terus. Elvano semakin pinter, tumbuh kembang dengan baik, mungkin dengan papi, dengan keluarga yang di rumah. Maaf, mami nggak bisa selalu ada di samping Elvano. Elvano, hope you have a great day ya. Sekarang bahkan ke depannya juga. Terima kasih Kalayani. Nah, kita lanjut nih Kak, ngomongin soal tadi. Masih tentang kejuaraan dunia di sini kemarin Paris 2024. Nah, setiap persiapan untuk melakukan double, bagaimana Kalayani membangun chemistry? Karena ini kan 3 nih Kak, PR banget nih kalau dipikirin nih gitu kan. Dari sini ke sini ke sini ke sini berentet semuanya. Gimana nih Kak? Chemistry yang saya lakukan dengan partner-partner itu bukan di lapangan, sebenarnya bagaimana saya dekat dengan partner-partner di luar lapangan. Seperti double saya Kalimatus Adia, saya sama Kalimatus itu udah seperti adik saya sendiri karena dari saya bergabung di NPC Indonesia 2012, saya sudah berpasangan dengan Kalimatus Adia. Begitu juga dengan Hikmat Ramdhani adalah pasangan saya yang baru. Oke. Saya dipasangkan baru 2 tahun ini, tapi Hikmat Ramdhani jauh lebih muda daripada saya, juga seperti adik. Jadi gimana caranya saya ngomong mereka berdua, menganggapnya seperti keluarga. Jadi saya nggak mau terkesan seperti senioritas. Kalau kita bicara soal senioritas gitu, kan pasti ada yang kayak Kak, maksudnya Iya. yang sangat respectful gitu. Nah, gimana sih? Tipe mereka gitu, mungkin Hikmat itu ada Kalimatusnya di tipe yang sangat hormat, Oke. hormat banget. Tapi saya nggak mau begitu. Jadi saya mau merangkul mereka sebagai keluarga. Saya nggak mau kayak mereka tertekan ketika mereka salah melakukan gerakan di lapangan atau mereka error di lapangan, terus mereka kehilangan kepercayaan diri. Enggak. Kalau saya selalu sampaikan ke mereka, kalau kita kalah, kita kalahnya berdua, bukan karena oh lu mainnya jelek, enggak. Kalau kita menang ya kita menangnya berdua, kita bagus semuanya. Saya selalu sampaikan ke mereka, kalah menang pemain mix double, pemain double adalah tentang kita berdua, bukan karena lu error sendiri, gua enggak gitu. Ya, jadi bahkan title Ratu para badminton pun dibagi. Gitu ya kalian. Bukan saya sendiri, isinya kemenangan saya bukan karena saya sendiri. Betul. Dan tadi pastinya banyak support dari teman-teman juga yang memang mendukung. Ya. Di NPC juga, Ya. sesama partner pemain pun juga. Nah, tapi kalau kita bahas tentang dari Tokyo, dari juga Paris gitu ya, sahabat Sportcast, apa sih rahasia kemenangan dari seorang Lea nih? Rahasia kemenangan adalah berlatih. Saya nggak pernah mau latihan bareng dan sama waktunya dengan teman-teman di sana. Saya selalu latihan tambahan. Saya walaupun latihan itu di pelatnas itu udah sangat padat, tapi saya nggak mau hanya sekedar latihan di sana. Saya akan latihan di luar jam yang diterapkan sama pelatih. Walaupun saya dapat teguran-teguran pastinya, misalnya, oh kamu latihannya terlalu overtraining. Tapi saya hanya minta percaya sama saya dan saya minta didampingi sama fisio. Jadi fisio akan melihat ketika
ada gerakan saya yang salah atau saya overtraining, mereka langsung menyiapkan treatment apa yang bagus buat saya gitu. Oke. Nah, dari ilmu keolahragaan lalu ke bahasa Indonesia. Iya. Nah, mungkin boleh diceritain Kak, gimana bisa akhirnya masuk ke badminton nih? Sebenarnya itu kalau emang badminton Kita tarik panjang ke iya, belakang, Kak. orang tua saya orang tua yang keras. Kami semua 10 berkeluarga dididik secara keras, mungkin bisa dibilang secara militer. Wah. Sejak kecil sama papa mama. Sebenarnya senioritas itu yang ada mah di keluarga saya, bukan di NPC Indonesia. Senioritas itu yang ada di kami bersepuluh bersaudara, di senioritas ada sampai sekarang. Itu ada. Nah, itu dididik papa secara keras. Yang saya ingat, papa cuma sering bilang gini, orang tua saya, kalau kamu mau sekolah, kamu harus prestasi. Sedangkan di kampung saya waktu itu mungkin masih jarang sarjana. Masih jarang orang berani keluar dari kampung itu untuk sekolah. Sedangkan saya pengen sekolah. Saya pengen tahu di mana sih Pekanbaru itu kan kota ya. Pekanbaru kota, saya lahir di Siabu, itu kota, desa kecil banget. Dan saya pengen ke kota Pekanbaru untuk sekolah. Nah, saya juara, saya di SMP saya berprestasi dapat beasiswa ke SMA. Oke. Di Pekanbaru. Oke. Di Pekanbaru saya masuk klub, berprestasi di klub itu, jadi udah nggak bayar di klub lagi, dikirim-kirim kejuaraan Popwil, waktu itu namanya kan masih Popda, Popwil, begitu. Saya juara, saya dapat beasiswa di universitas. Full. Selesai sampai S1. Jadi saya udah selesai dari situ, saya kecelakaan di tahun 2011. 2011. Saya vakum selama 1 tahun. Setelah itu, di 2012 kebetulan PON itu diadakannya di Riau, di Pekanbaru. Setelah PON pasti ada ajang Peparnas, Pekan Paralimpik. Tapi saat itu saya nggak tahu ajang Peparnas. Karena kan nggak bisa bohong, Kak. Olahraga disabilitas di Indonesia belum famous. Betul. Jangankan di tahun 2012, sampai saat ini orang masih banyak yang nggak tahu apa itu para badminton, apa itu para cycling, orang belum tahu. Iya, bahkan terminologi para sendiri itu orang masih bingung gitu. Bingung, jadi ketika kita ngomong para itu orang bingung. Perbedaan Olimpiade dengan Paralimpik orang juga nggak tahu. Mungkin orang lebih sering nyebut saya itu loh juara Olimpiade, padahal kami juara Paralimpik. Gitu, jadi waktu itu belum tahu. Di 2012, sebelum itu ada beberapa anggota dari NPC daerah yang sempat ke rumah. Ngajak saya bergabung kembali untuk di badminton. Papa saya bilang, orang tua saya, keluarga lah bilang, anak saya ini kan sebutan disabilitas itu kan untuk kita yang mungkin yang sudah bisa dengan berbahasa yang baik, tapi kalau untuk daerah kan mungkin masih nyebutnya cacat ya. Betul. Di banyak daerah apalagi yang masih belum tahu Iya, sebutan-sebutannya. Iya, pasti. Gitu. Tapi sebenarnya kami nggak tersinggung dengan kata-kata itu sih. Cuma ketika orang itu datang dan ngajak bergabung, papa saya bilang, orang tua lah, keluarga tepatnya, namanya dari keluarga badminton, Kak. Kami semua itu keluarga di badminton, dan di Riau itu bisa dibilang di saat itu saya dan adik-adik itu menjuarai di semua kategori badminton. Kayak saya di Taruna, adik saya remaja, ini pemula sampai usia dini, itu kami sekeluarga. Dan ketika diajak main di sini, otomatis keluarga saya bilang, adik-adik tepatnya, Mbak, masa Mbak turun di cacat? Mbak kan bukan orang cacat gitu. Saat itu berpikirnya gitu. Jadi, perspektifnya masih ke arah sana. iya, saya sendiri kan nggak tahu, Kak. Saya sendiri nggak tahu tentang olahraga ini apa. Terus saya diajak teman-teman yang di luar cabur, kayak pemain bola, kayak itu ngajak saya ke, ayo dong main, Kak. Kami kangen nih lihat kamu main. Diam-diam saya main, dan saya juara. Berarti diam-diam. Diam-diam. Sebelumnya dilarang nggak? Di saat itu? Ya karena orang tua mikirnya anak saya nggak cacat, gitu. Oke. Tapi saya sempat sok. Pertama kali saya datang ke itu saya pertama kali main di Para itu ada di Gelora Remaja Pekanbaru. Saya kaget, Kak. Saya sok ngelihat teman-teman kursi roda main, terus ngelihat teman-teman yang kakinya parah banget, mereka harus main setengah lapangan, ya saya sempat sok. Maksudnya, waduh, olahraganya begini gitu. Saya nggak pernah turun lagi di badminton, tapi saya coba, teman-teman support, saya coba. Keluarga saya adik-adik tempatnya tuh datang nangis, soalnya kan di dunia bulu tangkis di Riau hampir semuanya kenal. Mbakmu main di sini loh gitu. Adik-adik saya datang sambil mijitin saya, ngelepas sepatu saya, Mbak tuh ngapa main di sini, katanya gitu. Kita tuh malu gitu. Awalnya gitu. Oke. Jadi di sana juga pasti ada panggilan kembali ya? Saat main lagi itu ada panggilan yang dari kecil udah diajarin badminton, pas main badminton pasti kan balik lagi tuh kan? Terus tapi saya saat itu juga saya marah sama adik-adik saya bilang, kenapa kalian malu, bukannya mereka sama dengan kita? Kenapa kalian malu? Kondisinya aja yang berbeda. Siapa yang mau terlahir misalnya disabilitas? Gitu. Sejak saat itu support keluarga saya luar biasa. Soalnya saya langsung bawa medali ke orang tua saya. Bapak saya bilang sama mama itu, di saat posisi dia
sudah setelah kecelakaan aja masih bisa bawa medali buat saya nih, kata papa gitu. Setelah itu baru support full semua. Sosok papa di hidup Kak Leani itu gimana sih, Kak? Ya sosok yang sangat perhatian, penyayang sama anaknya di balik sosok tegasnya beliau. Oke. Jadi di balik didikan militer. Ya, Kalau sangat kita- militer mungkin. Makanya kami jauh semua dari orang tua, tapi kami kuat nih. Saya harus sendiri di Pekanbaru. Setelah itu saya bawa adik-adik semuanya ke Pekanbaru semua. Terus saya harus sendiri lagi di Solo. Saya kuat karena apa yang saya alami di luar ini sudah saya alami ketika saya masa-masa kecil dengan papa yang dihukum. Misalnya dengan kerasnya berbuat kesalahan sedikit saya dihukum. Berbuat kesalahan. Jadi kami ketika di luar kita takut untuk melakukan sesuatu, kita harus berpikir dulu. Mungkin kalau kita bicara sekarang di parenting-parentingnya sekarang lah ya, walaupun semua parenting pasti berbeda-beda, Kak Leani. Apalagi Kak Leani sekarang sebagai seorang ibu. Melihat dulu ayah, papa gitu, begitu semangat untuk ngajarin bulu tangkis nih. Dipaksa gitu ya? Betul, dipaksa gitu ya? Iya, dipaksa. Oh, dipaksa. Berarti dulu sempat ada penolakan atau gimana Kak Leani? Penolakan, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Penolakan pasti Kak, di usia 7 tahun saya pengennya main lah. Ya. Saya pengennya main, teman-teman saya pulang sekolah main, gini. Saya pulang sekolah harus pulang, sampai rumah letak tas, ganti baju, jogging 11 kilo. Ditungguin, nanti pulang tidur lagi, malam main lagi dari jam 4 sore sampai jam 2 pagi, besok pagi gitu lagi. Siapa yang nggak ngalami penolakan Kak, pasti gimana caranya saya buat supaya nggak latihan kok cepet habis. Kadang saya gini-giniin ya kan, biar rusak. Kan koknya susah beli kan, harus ke kota dulu. Kalau senarnya putus kan harus ke kota dulu, ini agak lama. Jadi gimana caranya, pernah saya gunting ketahuan. Kalau digunting kan nggak ada Kelihatan, seratnya. iya, betul. Ini kena digunting, saya dihukum lagi, direndam di kolam. Saya dihukum lagi, dicambuk. Ya gimana caranya? Saya gesek-gesek pakai batu pas papa nggak ada biar cepat putus. Ya kalau putus kan 3 hari nggak latihan. Oh gitu Kak? Dulu ngakalinya begitu. Apapun dilakukan supaya itu ya lebih less intens gitu ya? Berarti papa atlet? Kak Papa Leani? itu sebenarnya pemain bola. Pemain bola cuma karena nggak mungkin anak-anaknya perempuan semua jadi pemain bola. Jadi dibuatin lapangan dari ya beginilah Kak, persis kayak gini yang saya ingat dari kecil. Jadi ada apa? Dari tali gitu ya. Jadi dari tanah terus ada talinya gitu. Jadi latihan kami di situ. Terus kan kalau malam kita kan senang mungkin udah selesai, nggak latihan lagi. Dihidupin Petromak lagi, dipanggilin teman-temannya lagi, suruh sparring. Saat kecil aja mungkin yang saya ingat partner-partner saya latihan itu seperti kakak gini. Jadi saya harus melawan laki-laki yang usianya jauh daripada saya nih. Yang udah lebih dewasa gitu. Nanti kalau saya kalah, lari lagi. Ya kan pasti kalah, Kak. Orang saya masih kecil, lawannya segini-segini nanti suruh lari lagi. Kalau nggak lari, kalau larinya nggak sesuai dengan menit yang papa saya iniin, tentukan, harus balik lagi, kan lebih capek. Tapi kalau kita tarik sebagai sebuah investasi, nyebutnya nih apa nih kalian? Investasi, Ilmu sih menurut pelajaran, saya. ilmu. Iya, ilmu. Ilmu, bahkan ketika saya sekolah, sudah sekolah, saya belajar benar-benar tentang ilmu keolahragaan, saya pelajari sebenarnya apa yang dilakukan papa saya tadi ini sebenarnya salah. Ilmu itu nggak boleh diterapkan untuk anak-anak zaman sekarang mungkinnya. Tapi kan papa di sana punya, karena anak-anaknya semuanya udah keluar nih dari kampung itu, jadi papa tuh anak-anak di kampung nih ayo dong latihan. Dia nyiapin lapangan, nyiapin raket, nyiapin bola, latihan dan semua itu gratis. Papa latihan di sana sampai tengah malam. Nah, saya pulang, saya kan udah punya ilmu nih, saya kira udah sekolah nih, udah punya ilmu. Saya bilang ke orang tua, sebenarnya ngelatih kayak gini tuh udah nggak boleh Pak, untuk jangka panjang. Gini. Simpel papa saya jawabnya Kak. Kamu jadi kayak sekarang itu karena didikan saya, jadi jangan ngajarin saya katanya. Oke. Itu pun ilmu yang sebenarnya bikin jadi itu ya Kak. Jadi kayak sadar ya memang semua orang punya metodenya masing-masing. Metode masing-masing, tergantung menerapkannya bagaimana dan kita menerima ilmunya itu seperti apa. Oke. Berarti kalau ditanya motivasi papa, pernah gak nanya, sebenarnya kenapa sih Pak? Semua nih anak-anak harus bulu tangkis dan mungkin juga kayak, ya kenapa kemarin aku dipaksa? Pernah ada pembicaraan itu? Nggak pernah berani ya. Nggak pernah berani. Kalau jujur saya, mungkin papa saya nanti akan nonton ini. Kami semua itu istilahnya, kami tidak ada yang menyesal. Kami tidak ada yang menyesal dengan didikan papa lah. Tapi kalau untuk bertanya seperti yang kakak gitu, sampai sekarang saya nggak pernah berani. Papa saya ada di rumah aja, mungkin yang saya hanya sampaikan itu, Pak yuk makan, Pak gini. Misalnya formal itu kami sama orang tua, sama papa saya itu. Karena papa saya benar-benar tegas. Walaupun anaknya sekarang udah punya pasangan masing-masing, ketika kami pulang kami akan diperlakukan sama. Seperti kami kecil-kecil. Masalah berbaris aja nggak boleh dari ngarang, nggak boleh. Harus anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak lima, sampai ke 10. Masalah salam aja
sama ketika anak saya kan anak kedua, saya salaman dulu nggak akan diterima, harus anak yang pertama dulu. Oke. Itu sampai sekarang. Oke, memang Senioritas di keluarga saya itu. luar biasa ya. Kalian nih kalau mau nyampein pesan mungkin di sini ke papa lewat Sportcast. Ya untuk papa, mama sehat selalu, panjang umur. Terima kasih sudah mendidik kami semua sampai saat ini. Yang kami harap papa mama sehat, bahagia. Iya. Yang tadi mau ditanyain mungkin Iya. lewat Sportcast juga nggak usah ya. Karena semua pastinya aku percaya tadi yang kalian sampaikan juga, everything happens for a reason. Papa kayak gitu dan kalian yang sekarang, kalian ini berarti udah fully admit dan bahkan tadi nggak ada penyesalan sama sekali. Nggak ada. Ini yang jadiin kalian nih diri kalian yang sekarang. Wah luar biasa ya. Kalian ini berarti juga kalau di kita telusuri masuk ilmu keolahragaan karena papa kah atau gimana nih kak? Enggak, bagaimana saya bisa kuliah dengan gratis yang saat itu saya pikirkan bagaimana saya kuliah dengan gratis. Karena kalau dipikirkan cita-cita kecil atau SMA itu saya pengen jadi polisi, saya pengen jadi pengacara, pengennya banyak. Tapi yang ngasih beasiswa cuma olahraga. Jadi saya masuk di situ. Yang kan yang nyari yang gratis kak. Aku penasaran nih soal tapak tilas ya latar belakang dari kalian nih. Berarti dimulai dari lapangan yang sangat sederhana di sana. Apa momen paling down dari kalian ya? Atau nanti kita tanya juga momen paling up kalian nih selama proses pembelajaran? Selama masih latihan di sana. Oh, yang paling down itu bagaimana papa saya meminta mungkin ke daerah. Karena papa saya itu kak, selama saya latihan, orang tua saya itu mencari shuttlecock kan mahal. Tahun itu, ya waktu itu sangat mahal lah. Untuk berlatih itu kan kami harus nyari kok bekas dari gor-gor. Dari gedung-gedung yang ada di kota. Papa saya perjuangan gimana orang tua saya mencari kok bekas untuk saya latihan di kampung. Karena untuk beli waktu itu masih sangat mahal. Sedangkan raket yang saya pakai adalah raket anak-anak yang masih pendek. Ketika saya kejuaraan di tingkat provinsi, saya udah nggak boleh pakai raket itu. Jadi ada pelatih yang kasihan minjemin raket buat saya bertanding. Itu saya udah bawa kejuaraan tingkat provinsi. Jadi saya orang tua belum punya peralatan yang layak. Jadi, perjuangannya luar biasa di bagian itu. Jadi ya. dengan seperti itu, saya bilang sama papa sekarang, Pak, sekarang ini banyak kok yang masih bagus. Saya pengen orang-orang di kampung itu yang mau berlatih tanpa merasakan apa yang saya rasakan. Oke. Jadi kalian ini pun sekarang ada kontribusi ke sana untuk peralatan dan lain-lain? Papa kan sering bilang kayak mama, Dok ini bagus loh, anaknya ini bagus, kayaknya prestasi, anaknya ini bagus, kayaknya prestasi. Banyak juga papa orang tua saya itu atlet yang berhasil dari lapangan saya di sana. Jadi mereka kuliah gratis di Universitas Padang, mereka sekolah gratis di Pekanbaru hanya karena prestasi di badminton. Oke. Kalian ini tadi sempat sebut ada berapa bersaudara kak? 10. 10 bersaudara. Dan 7-nya itu 8 perempuan, 2 laki-laki. 8 perempuan, 2 laki-laki, 7-nya atlet badminton. Bukan 7, semuanya atlet badminton. Semuanya 10-10-nya. Iya. 10-10-nya ini punya kedekatan masing-masing pasti sama Pasti. papa, sama mama juga. Nah, tapi kalau kalian kedekatan bukan kedekatan dekat inten enggak. Ke papa enggak ada yang dekat, Kak. Oke. Ngomong ke papa tuh sangat jarang. Sangat jarang. Jadi kalau ngobrol mungkin ke mama, nanti mama nyampaikan ke papa. Jadi kadang kan saya iri lihat orang-orang yang mesra sama orang tuanya ya. Kami pengen mesra sih, tapi kan papa kami kan bukan orang yang body language-nya gitu enggak. Tapi kami tahu kok istilahnya papa rindu, papa sayang ke kita tahu. Papa rindu, papa sayang, papa bangga. Juga punya cara sendiri. Iya pasti. Kalian ini juga pasti punya cara sendiri. Punya dong, gimana kalau saya tanyain beliau ingin apa. Kalau seperti sekarang saya puji Tuhan saya bisa mewujudkan apa yang beliau inginkan. Oke. Kalau kita bicara apa kesamaan dari yang diajarin papa ke 10-10 dari anak ini kak? Selama mengajar. Semuanya sama, nggak ada perbedaan, semuanya sama-sama keras. Sama beratnya? Sama berat, sama keras, mungkin lebih, yang kalau saya bandingin dengan saya punya anak sekarang, saya mau mendidik seperti papa itu kan sulit banget. Kenapa papa dulu bisa? Kayak mama itu juga saya tanya, mama kenapa nggak pernah protes kalau saya misalnya dicambuk papa, kalau ngelakuin kesalahan, dihukum, diletakin di kolam, dijemur, suruh melihat matahari. Mama bilangnya, lah itu semua kan demi kebaikan kamu nak gitu. Dan mama itu selalu membenarkan omongan papa, padahal
kan waktu masa itu kan kita ya pasti sempat ngerasain kecewa lah, maksudnya saya hanya pulang sekolah telat, adik-adik pulang sekolah telat, dan kita tahu itu kami pulang sekolah kan kalau di SD kan kalau jawab pertanyaan siapa cepat bisa pulang duluan gitu. Nah kalau kita nggak jawab pertanyaannya paling cepat kan kita terakhir Kak. Nanti yang lain tuh udah nyampe kok kami belum, nah kami dihukum itu. Jadi orang-orang di sana udah hafal, kalau kami udah jogging, udah lari itu kadang sampai gini kasihan ya itu Pak Mujiran itu anaknya dihukum terus. Memang anak-anak Pamujiran ini terkenal ya? Wah terkenal dihukum, lari aja. Bukan cuma prestasi, tapi bahkan juga cerita di balik prestasi itu. Kalau ketemu, kalau saya pulang kayak sekarang, mereka selalu ngomong, wah ternyata papamu bener ya, orang tuamu bener ya sekarang. Sekarang kalian tuh semuanya berdikari, kalian semua udah mandiri, gitu. Kalau flashback ke belakang, wah serem. 10 bersaudara, siapa yang paling unik kalau dari perspektifnya kalian nih? Yang punya keunikan sendiri-sendiri pasti. Punya keunikan sendiri-sendiri. Kakak saya yang nomor 1 sekarang udah nggak main lagi karena yang saya ingat mbak saya yang pertama itu menyerah karena dia kasihan lihat saya pengen naik pesawat. Oke. Jadi pas kelas 5 SD kami finalnya bareng-bareng, saya kakak beradik harus ketemu di final. Jadi saya kan pengen naik pesawat untuk ke tingkat nasional ke Jakarta naik pesawat. Jadi kakak saya nanya, Diatri pengen naik pesawat, yaudah nanti mbak ngalah. Berarti Unik. kakak nggak lanjut ke final itu? Enggak, kami main tapi dia ngalah karena juga nggak bisa jauh dari orang tua, katanya mbak nggak bisa nanti kalau di sana di hotel sendiri, ini sendiri, dia ada aja yang berangkat, nanti mbak ngalah, nanti kalau naik pesawat cerita ya waktu zaman kecil-kecil sih gitu. Yalah, apa sih impian seorang anak SD gitu ya kalian ya? Tapi lalu yang lain mungkin ada cerita unik dari kakak-kakak atau mungkin adik-adik yang lain? Adik-adik lebih ke semua itu pokoknya tunduk sama yang besar gitu aja Kak. Karena seperti tadi didikan ayah ya, didikan iya, papa jadi ya? kayak gimana pun kakak saya lembut, mungkin kan saya lebih berani berekspresi gitu. Adik-adik saya mungkin mereka punya keinginan, saya yakin mereka punya keinginan, tapi mungkin karena saya sering dihukum, saya nindak lanjutnya ke adik-adik, saya juga sering hukum adik-adik. Jadi gitu, adik-adik mau melawan kan juga nggak bisa. Oke. Jadi, tapi kalau itu partner double-nya diperlakukan seperti adik ya? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Makanya tadi yang kakak bilang, NPC bahkan lebih nggak senioritas Nggak ya? ada senioritas, di NPC semua itu keluarga, hebatnya semua keluarga. Sedangkan di keluarga saya senioritas. Oke. Nah, kalau kita mundur sedikit bahas NPC. Tadi kalian ini sempat nyebut, NPC itu juga akan membantu teman-teman semua yang memang ingin terjun dan ingin berlatih gitu secara komprehensif. Itu gimana Kak? Kan setiap disabilitas punya kategori masing-masing tadi yang kalian bilang. Jadi NPC Indonesia itu adalah wadah disabilitas seluruh cabur. Jadi caburnya bukan hanya para badminton, di situ ada para cycling, di situ ada powerlifting, di situ atletik juga ada. Jadi ketika teman-teman disabilitas, saya nggak harus disabilitasnya sama kayak saya nih kakinya panjang sebelah, enggak. Jadi ketika kita disabilitas datang aja ke NPC, NPC akan mengarahkan ke cabur mana kalian akan masuk disabilitasnya gitu. Jadi mungkin kalau yang saya nggak tahu pasti namanya ada cerebral palsy, polio yang parah banget itu bisa ke boccia. Jadi banyak kok caburnya. Jadi jangan putus asa. Oh karena saya disabilitas terus nggak percaya diri, jangan, karena kita masih bisa berbuat untuk negara. Luar biasa. Jadi NPC juga yang memang menyediakan akses itu ya. Lewat tadi pastinya ada asesmen pribadi masing-masing. Iya, jadi di NPC bukan hanya NPC Indonesia di Solo aja, enggak, tapi di setiap daerah, setiap provinsi itu ada NPC-nya. Contohnya di Riau itu NPC Riau-nya ada, dan di kabupaten-kabupatennya juga ada NPC itu. Oke. Dalam waktu dekat acara NPC apa yang akan kalian ikuti? Peparnas. Peparnas. Peparnas yang setara dengan PON sama. Oke, Pekan Paralimpik Nasional. Ya. Nah, ini ada di Solo. Ya, jadi tuan rumah nih. Ya. Pressure gak nih? Dan mainnya di nomor apa nih? Saya hanya bisa main kebijakan di sana, saya hanya bisa main di satu nomor, yaitu di single. Single, berarti oke, di single kalian nih. Nah, pressure gak Kak tadi pertanyaannya? Enggak sih. Enggak ya. Saya seneng malahan kita bertemu dengan atlet-atlet dari daerah yang akan berkumpul semuanya di sana nanti. Malah welcoming ya? Iya dong. Sangat ya. Tangan terbuka nih, sahabat Sportcast semua mungkin yang ada yang nonton di sini, selamat teman-teman datang. para atlet, selamat datang. Selamat datang, selamat berjuang, bertanding di sana. Ya, ingat utamakan sportsmanship. Nah, Ya. persiapan kalian nih untuk single berarti Ya, ya tadi single. ya, single.
Persiapannya nggak ada, sebenarnya setiap event itu saya nggak ada persiapan khusus karena semua persiapan saya sama Kak, nggak ada membedakan ini ajang Peparnas, ini ajang, oh Peparnas nasional aja persiapannya segini aja, nih Paralimpik seluruh Indonesia, enggak, semua latihannya sama. Sama intensnya Iya. sama. Kaliani, nih kan kalau kita bicara soal desas-desus gitu ya, yang ada di luar sana tentang kenapa kalian ini cuma main 1 nomor, padahal Iya. selalu langganan main 3 3 nomor. nomor. Dari awal bahkan tadi kalian Iya. ini bilang. Kenapa sih Kak? Ya itu karena kebijakan dan saya rasa itu sangat bagus sekali. Kita yang sudah internasional atau yang disebut dengan atlet elit turun di 1 nomor karena sebagai atlet elit yang kita biasa selalu membawa nama Indonesia, tidak lupa kita adalah aset daerah. Jadi setiap atlet-atlet itu punya daerahnya masing-masing dan mereka kapan lagi kita membela daerah kita sendiri. Kayak saya kan dari Riau, saya selalu membawa nama Indonesia, tapi di ajang ini saya bisa mengharumkan nama Riau. Tapi hanya 1 nomor itu sangat bagus sekali Kak. Kalau kita turun di 3 nomor dan tidak dipisahkan, bagaimana teman-teman yang baru, yang regenerasi yang baru, mereka mau muncul. Tapi dengan adanya 1 nomor, otomatis di nomor-nomor yang lain akan muncul pemain-pemain baru yang bisa berprestasi nantinya. Potensinya terlihat dari sana. Iya. Kalau kalian lihat di sini, total ada berapa Kak? Di para badminton sendiri, berapa nomor yang dimainkan? Ada, banyak banget di. Oh, banyak ya? Iyalah, ada single, double, mix double untuk 1 nomornya kayak saya SL4. Dan untuk wheelchairnya ada single, ada double, ada mix double-nya juga. Oke. Untuk yang short, untuk teman-teman kita yang berperawakan pendek, ada single, double, ada mixnya juga. Oke. Nah, kan tadi kalian ini sempat nyebut memang kebijakan ini baik adanya. Iya. Karena memang memberikan ruang gitu, pastinya buat teman-teman semua. Ada pesan nih, mungkin pesan lagi nih. Kita banyak pesan-pesanan hari ini ya. Harus. Tapi nggak apa-apa nih, biar kasih banyak orang tahu di sini. Iya. Terutama teman-teman atlet semua di rumah. Mungkin ada pesan nih untuk Peparnas nanti dan tadi kesempatan bermain yang ditunggu-tunggu ini. Iya, untuk teman-teman yang akan bertanding nanti di Peparnas, semangat bertanding di sana nanti. Kita semua bisa bertemu dengan teman-teman yang dari daerah. Semoga bisa bertanding dengan maksimal dan dapat mengharumkan nama daerahnya masing-masing. Thank you Kaliani. Teman-teman semangat ya, pastinya ya. Nah, Kaliani, kalau aku mau tanya soal tadi yang sempat Kaliani sebut di awal bahwa cabur dari para ini gitu ya, belum begitu mendapat perhatian banyak Ya. masyarakat. Semua orang taunya ya yang apa yang muncul di TV, dan apa yang muncul di TV biasanya ya yang diobrolin Iya, di masyarakat. iya. Jadi sebenarnya timbal balik gitu-gitu aja gitu. Nah, harapannya kan dengan ada sosok-sosok dan juga teman-teman dari Kaliani pun Kaliani sendiri, ini kita bisa naikin nih Ya. gitu, olahraga para gitu. Nah, so far gimana Kak perkembangannya sampai sekarang? Untuk saat ini pasti ada peningkatan, pasti lebih baik untuk saat ini dengan adanya publikasi, dengan adanya media yang sudah mulai saya meng-up nih sedikit banyaknya tentang olahraga disabilitas. Walaupun mungkin tidak bisa dipungkiri tapi tetap belum berimbang. Tapi sudah sangat baik sih peningkatannya. Yang saya harap ya ke depannya kita bisa berimbang dengan olahraga yang non disabilitas. Karena teman-teman di sini kan juga berjuang tetap mempunyai hak yang sama gitu. Ya. Nah, kalau sempat diceritain gitu Kaliani, ada gak sih curhat-curhatan dari mungkin sesama teman-teman dari daerah gitu, mungkin junior-junior dari Kaliani yang sempat curhat, Kak, kesulitannya apa sih mereka gitu kalau yang dihadapi di lapangan, bukan cuma di lapangan gitu, mungkin di sini NPC udah memberikan wadah yang baik, Iya. atau mungkin tiap daerah juga udah melatih dengan baik, Iya. tapi mungkin dari luar gitu. Dari lingkungan luar. Ya, Jadi gimana kalau kalian? NPC-nya sendiri sudah memfasilitasi dengan baik, tapi mungkin kan support dukungan dari orang-orang sekitar, seperti contohnya itu fasilitas olahraga. Oke, di NPC Indonesia Pusat yang di Solo kita semua sudah akses, tapi untuk di daerah-daerah sendiri untuk mendapatkan tempat latihan yang layak dan akses itu masih sangat sulit. Contohnya teman-teman kita yang kursi roda itu masih harus mengangkat rodanya untuk masuk ke gedung atau masuk ke gor, sedangkan yang seharusnya kan setiap fasilitas itu udah harus ada tangga dan ada akses untuk teman-teman disabilitas, dan itu kan keadilan ya. Menurut saya itu memang itu layak untuk teman-teman memiliki akses mereka karena mereka layak untuk itu. Jadi tidak harus dibeda-bedakan. Bagaimana dan support orang sekitar tadi, bagaimana mereka mendukung atau tidak memandang rendah teman-teman yang disabilitas. Banyak spektrum, tapi sebenarnya nggak susah untuk dilakukan. Yang penting kita membuka mata, Iya. membuka pikiran kita. Dan sebenarnya kalau soal akses, apalagi kalau akses fisik gitu ya Kak, akses publik gitu, itu kan udah tertuang semua di undang-undang sebenarnya.
Iya, contohnya kenapa teman-teman saya disabilitas itu mereka pengen banget kok sekolah, bahkan ada yang tunanetra itu lulusan bahasa Jerman. Ada, mereka mampu, mereka bisa. Cuma akses tadi banyaknya universitas-universitas yang belum ada lift atau belum ada akses, harusnya naik tangga dan mereka kan nggak bisa menjangkau itu. Mereka mau, teman-teman disabilitas ini mau kok untuk sekolah, untuk belajar, untuk bekerja sama dengan baik. Mereka bisa, mereka mampu. Sebenarnya nggak ada tantangan ketika Ya. memang di sana ada akses. Ya. Gitu. Kaliani, ini kita ngomong soal tentang perspektif masyarakat terkait dengan olahraga para gitu. Tadi yang Kaliani sebut, banyak tantangannya. Ya. Tapi perspektif Kaliani sendiri terkait dengan teman-teman di sana yang mungkin belum sepenuhnya sadar, tapi ketika, pernah gak sih Kak ada perasaan gitu mungkin di sini, perspektif Kaliani kayak, ayo dong fasilitasnya ditingkatin, jangan ketika saya buat prestasi malah baru ada nih. Kalau jujur saya sendiri nggak ada sih Nggak Kak. ada. Bahkan saya ngobrol seperti ini pun supaya masyarakat luas tahu. Betul. Tapi kalau saya ngobrol dengan teman-teman disabilitas, saya bilang jangan terlalu mengandalkan yang orang berikan. Ayo kita berjuang sendiri. Maksudnya tidak harus semuanya harus disediakan, enggak. Kita berbuat sendiri, namanya kan untuk kita, terutama kan untuk kita sendiri dulu. Walaupun tidak disediakan, kita harus berusaha. Jangan karena tidak disediakan terus kita stuck di situ aja, jangan. Luar biasa. Ya, jadi potensi diri juga harus dioptimalisasi gitu ya. Jangan cuma Dan mengandalkan. bersyukur atas apa yang memang sudah ada. Iya. Gitu. Ya, walaupun pastinya kita juga ingin memperjuangkan apapun itu, kesetaraan di spektrum manapun, Kaliani itu harus ya, akses terutama. Nah, Kaliani nih, Kaliani kan sendiri bisa dikatakan sebagai idola badminton nih Indonesia nih sekarang. Nah, tapi Kaliani punya idola gak sih? Siapa sih Kaliani? Kalau ada juga. Punya, saya suka kalau dari permainan itu, saya punya dari gigihnya bertanding, ngelihat di pertandingan itu saya suka Carolina Marin. Dari background atau latar belakangnya saya suka Tai Tzu Ying. Yang walaupun dia atlet berprestasi, dia tetap mengutamakan pendidikan juga. Oke. Kaliani, jika waktu bisa diputar. Ini agak-agak kayak kuis ya pertanyaannya. Jika waktu bisa diputar. Udah kayak ini ya Mas. Leani. Iya, kayak gitu ya. Jadi Kaliani nih kalau waktunya bisa dimundurin. Hal apa yang dulu pernah Kakak ingin capai atau lakukan tapi belum tersampaikan? Belum sampai sana. Puji Tuhan ya Kak, semua yang saya inginkan, semua yang ingin saya gapai, yang benar-benar saya niatin sebenarnya semuanya sudah tercapai. Saya nggak terlalu muluk-muluk karena apa yang saya impikan nggak terlalu tinggi. Mungkin hanya cita-cita kecil, saya pengen jadi polisi, saya itu kan cita-cita saya ketika kecil. Sebenarnya yang paling besar adalah pengen bawa nama Indonesia di kancah internasional. Karena apa? Karena nama saya kan Leani Ratri Oktila. Oktila itu nama mama saya. Dulu semua anaknya itu semua anak orang tua saya pakai Oktila. Novib Maria Oktila, Leani Ratri Oktila, dan ada Oktilanya. Sempat orang bertanya, dan ketika kecil kan ada TV, ketika pemain-pemain kayak Taufik main, semua main, kami kan disuruh nonton Papa. Terus orang tua saya bilang, kenapa nama kalian yang perempuan saya kasih nama Oktila? Supaya nanti ketika kalian besar dan kalian membawa nama Indonesia, nama belakang yang dipakai kan last name. Ya. Oktila, begitu besarnya cinta saya ke mama kalian. Itu juga yang nunjukin Papa tuh sayangnya diem-diem gitu ya Kak ya. Lewat nama loh. Lewat nama 10 anak, berarti 10 ya? Iya. Punya. Yang perempuan pakai Oktila. Oke, yang laki-laki? Enggak. Yang laki-laki enggak ya? Cuma 2 namanya. Nah Kak, apa sih yang bikin terus memotivasi day by day, month by month, year by year, semua sampai sekarang terus berkarya di badminton? Karena kalau mungkin sejak kecil karena dorongan dari orang tua, setelah saya di NPC, saya baru yang bisa dikatakan saya mencintai bulu tangkis itu sejak saya berada di NPC. Ketika saya sudah juara, saya baru mencintai olahraga ini gitu. Tapi kenapa saya harus bertahan, terus pengen terus ada di sini. Saya nyaman bergabung dengan teman-teman disabilitas dan saya berharapnya saya bermanfaat untuk teman-teman disabilitas. Saya berharapnya saya bisa menyuarakan apa yang pengen teman-teman disabilitas suarakan. Dan saya ingin menginspirasi untuk teman-teman disabilitas di luar sana yang saat ini masih terpuruk, yang saat ini masih belum percaya diri. Saya pengen bermanfaat untuk mereka. Karena semua orang punya potensi. Ya. Kalian ini percaya itu? Ya. Kalian nih, tadi kita kalau bicara soal mundur, tidak ada penyesalan, Ya. sahabat Sportcast semua, pastinya. Nah, tapi di sini mungkin sahabat Sportcast mau tahu nih, mimpi
Kaleani ke depannya seperti apa? Mimpi saya ke depannya, yang saya impikan saya pengen punya gedung olahraga yang di sana saya bisa membantu teman-teman disabilitas khususnya bisa berlatih di sana, dan semoga saya bisa membantu memfasilitasi latihan tersebut. Amin ya, kita aminkan. Amin paling dalam gitu ya sahabat Sportcast semua pastinya. Ya kalau aku lihat sih ini motivasinya juga dari papa ya sebenarnya. Iya. Karena kan papa mama pengen menghimbau masyarakat di Siabu sana untuk olahraga. Ayo dong olahraga, jangan nggak olahraga. Karena impian papa saya ketika saya terjun di olahraga itu selalu ngomong, saya bukan mau anak saya jadi pemain dunia, bukan sebagai juara, tapi saya mau anak saya sehat. Oke. Impian kecil yang saya berimbas kemana-mana karena sehat itu adalah kan utama. Oke. Kalian nih kalau aku mau tahu dong, ini penasaran soal keluarga JR. Nah itu apa sih? Kalian Itu kan JR? Mujiran, JR itu inisial papa saya. Oh, jadi JR. itu ada juga di setiap namanya? Iya, nggak ada sebenarnya, nggak ada namanya, cuma kebanggaan kami aja semuanya di semua sosmed ya ada di saya tuh buat nama JR itu nama papa. Jadi bahkan kayak di rumah itu gerbangnya dibuat JR. Saya punya rumah di Solo juga mau saya desain ada JR-nya. Oke. Saya kebanggaan kami anak-anaknya. Biasanya juga menantu-menantunya ya turut banggalah dengan apa yang telah orang tua kami berikan buat kita gitu. Bangun dan berikan pastinya ya, yang berdampaknya sampai sekarang, sahabat Sportcast. Papa nih berarti jadi sosok yang memang memotivasi ya. Ya kita percaya bareng-bareng ya, orang tua pasti ya peranannya penting sekali, sahabat Sportcast di rumah ya. Jadi di sini juga Kaleani jadi salah satu contohnya, salah satu panutan kita yang juga harapannya nanti tercapai Kak mimpi-mimpinya tadi. Filosofi hidup nih. Ini setiap tamu Sportcast akan ditanya pertanyaan ini soal filosofi. Apa filosofi hidup dari seorang Leani Ratri Oktila? Filosofinya dari orang tua saya juga sebenarnya, bukan dari saya. Gini, lakukan semuanya dengan sepenuh hati supaya mendapatkan yang sepenuhnya. Itu yang selalu papa saya sampaikan. Lakukan semuanya dengan Yang sepenuh hati agar mendapat yang sepenuhnya. Oke. Cintai dulu apa yang kamu kerjakan. Gitu. Walaupun kecilnya nggak mencintai. Tapi itu yang adik saya kan sekarang yang laki-laki udah melatih di Cina, mereka juga menerapkan ilmu itu gitu. Melawan semuanya, melawan rasa jenuh, malas, capek semuanya. Yang penting lakukan dulu sepenuh hati. Oke. Kaleani, kalau kita nanti abis ini mungkin bisa ada kesempatan untuk Kaleani untuk sampaikan pesan, tapi mungkin kita call dulu, just to make sure. Bisa nggak Kak? Terakhir mungkin kita last resort. Wah, kita nggak ngangkat teleponnya, udah ditelepon. Oke. Papa mana? Oke. Papa. Halo, Papa. Halo, Padi. Apa kabar, Papa? Baik. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Oke. Mungkin boleh dikasih lihat ya, sahabat Sportcast ya, ini papanya Kak Leani. Papa di sini sekarang. Papa sama Mama, halo. Papa Mama. Jadi sekarang nih sama Kak Leani, nggak apa-apa kita deketan aja Kak Leani. Ya. Jadi bareng-bareng di satu screen. Nah, di sini Kak Leani lagi sama aku di Kompas TV. Iya, Papa Mama. Nah, Kak Leani di sini mau nyampein pesan buat Papa dan juga Mama. Mungkin. Papa Mama sehat selalu, panjang umur. Lagi bersama dokter sekarang. Pokoknya Papa Mama bahagia terus. Amin. Sama dokter. Halo dokter. Ini dokternya juga ikutan ya. Iya, oke kalau gitu Papa, Mama. Terima kasih banyak. Sehat-sehat Pak, Ma. Iya. Ya. Makasih dah. Iya, sama-sama terima kasih. Gitu Jadi ya. Papa Mama saya itu baju semuanya harus sama Kak. Oh, sampai sekarang. Topi, baju, celana, sendal semuanya harus sama. Jadi kalau saya belikan satu, Mama nggak ada, Papa bilang saya nggak akan pakai barang yang kalian pakai, tapi hanya satu. Jadi semuanya sama. Dari saya kecil sampai sekarang. Gitu ya berarti ya.
inspirasi itu juga yang diterapkan di rumah tangga Kaleani atau enggak? Walaupun enggak, bukan baju sama ya. Enggak. Kalau yang itu enggak pastinya. Nah, tapi itu enggak sih yang juga diterapkan di rumah tangga Kaleani sekarang? Kalau Sebegitu besar cintanya tadi. harmonisnya papa mama, misalnya mesranya papa mama gimana. Misalnya papa tuh udah kesulitan jalan misalnya, tapi tetap ngutamain mama gitu, hal-hal sederhana yang seperti itu sih yang sering buat kami pengen banget kadang sampai saya video-videoin, karena kalau jalan aja harus gandengan Kak, maksudnya harus gandengan di mall. Kadang kan kok sekarang kita mau gandengan aja apa sih, kalau tempat rame kadang kan enggak gitu. Kalau ngelihat beliau itu sih yang salut banget. Oke, mungkin di sini boleh sampaikan pesan tadi yang tadi kepotong ya, karena di sini papa dari Kaleani ini lagi berobat tadi ya, sahabat podcast sempat call itu tadi aja singkat sekali karena lagi di depan dokter tadi. Mungkin boleh disampaikan Kaleani di sini Sportcast jadi tempat buat Kaleani mencurahkan pesan yang tadi belum sempat disampaikan. Iya, buat papa mama sehat-sehat, panjang umur. Terus doakan kami supaya kami semua bisa terus buat papa mama bangga. Doain kami supaya terus bisa membuat mama papa bahagia, nikmati masa tua papa mama sama kami cucu, supaya hari-hari tua mama papa menyenangkan. Walaupun sekarang mama papa terkadang di kampung harus sendirian, harus tinggal berdua karena kami semuanya jauh. Tapi jangan pernah berkecil hati, kami semua sayang papa mama. Amin, terima kasih Kaleani. Kaleani yang terakhir, sahabat podcast mau tahu, Kaleani ada target gak? Tadi udah sempet ada, kayaknya udah mau pensiun deh gitu kan. Tapi kira-kira kalau dilihat, walaupun kita nggak ada yang tahu, tadi balik lagi udah dibilang mau pensiun aja, ada lagi jalannya balik. Tapi sampai kapan sih Kaleani ingin berkarir sebagai pemain badminton? Kalau dilihat atau gimana? Kalau dilihat saya masih sekarang, potensi yang sekarang saya berharapnya masih sehat, saya masih mampu untuk bersaing nanti di LA. Kalaupun nanti saya tidak mampu lagi turun di LA atau ada kemungkinan-kemungkinan lain, saya berharapnya di Indonesia ada pemain-pemain baru atau regenerasi saya, pengganti saya nantinya yang jauh lebih baik lagi daripada saya. Tidak takut regenerasi, tapi tetap menginspirasi. Ya. Harapannya seperti itu. Ya. Ya. Oke, sahabat Sportcast semua. Terima kasih Kaleani sekali lagi sudah datang ke Sportcast Kompas TV. Sekali lagi selamat atas prestasinya dan banyak. harapannya nanti di Peparnas nanti berjalan dengan lancar. Amin. Apalagi jadi tuan rumah nih yang satu ini ya, Ratu Dewi loh bahkan ya. Dewi para badminton kita nih satu ini akan jadi tuan rumah. Ya. Ya harapannya semoga berjalan dengan lancar Amin. semuanya, dan juga pastinya Kaleani sehat-sehat selalu, papa mama Amin. juga, suami juga, anaknya juga. Semuanya ya. Ya, terima kasih banyak Kaleani sekali lagi, dan itulah dia sahabat Sportcast semua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.